Malam itu terasa lengang, hanya suara jangkrik dan gemerisik dedaunan yang terdengar di sekitar rumah kayu Mbah Kombia. Cahaya lampu temaram dari lentera menggantung di sudut ruangan, menerangi wajah Mbah Kombia yang penuh keriput dan misteri. Di depannya, duduk seorang wanita muda bernama Zahra. Wajahnya menyiratkan kegelisahan, namun matanya penuh tekad. "Mbah, aku mohon bantuannya. Aku butuh kebunku ini jadi berkah, jadi pemasok paling laris. Panenanku harus habis duluan dibanding yang lain." Zahra memulai dengan suara pelan tapi mantap. Mbah Kombia tersenyum tipis, menyesap kopinya sebelum menjawab. "Nduk, permintaanmu ini berat, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Hanya saja ada syaratnya. Kau harus siap mengikuti aturan yang aku beri." Zahra mengangguk tanpa ragu. "Apapun, Mbah, aku siap." Mbah Kombia mengangguk pelan, lalu memejamkan mata. Bibirnya mulai merapal mantra dalam bahasa kuno yang tak dimengerti Zahra. Tak lama kemudian, Mbah Kombia membuka matanya dan menatap Zahra dengan sorot tajam. "Kamu hanya perlu melakukan satu ritual setiap bulan. Bawa sesajen berupa segelas kopi pahit dan kopi manis, lalu letakkan di bawah pohon besar di kebunmu. Tak perlu lebih, tak perlu kurang." Zahra tertegun. "Hanya itu, Mbah. Tidak ada tumbal atau darah." Mbah Kombia tersenyum misterius. "Hanya itu, Nduk. Tapi ingat, jangan pernah melupakan ritual ini. Kalau kau lalai, akibatnya bisa berat." Tanpa banyak pikir, Zahra mengangguk. Tawaran itu terdengar sederhana dibanding cerita-cerita pesugihan yang menyeramkan. Malam harinya, Mbah Kombia mengajak Zahra ke kebun miliknya yang terletak di pinggir desa. Bulan purnama bersinar terang, menerangi jalan setapak yang dipenuhi ilalang tinggi. Angin malam terasa dingin menusuk kulit. Namun, Zahra tetap mengikuti langkah Mbah Kombia yang tampak tegas. "Kita akan mulai di sini," ujar Mbah Kombia sambil menunjuk sebuah pohon beringin besar di tengah kebun. Zahra mengamati pohon itu dengan seksama. Akar-akarnya menjulur ke tanah seperti ular besar, dan batangnya terlihat kokoh dengan diameter yang luar biasa. Meski tak ada angin, dedaunan beringin itu bergoyang perlahan, seolah menyambut kehadiran mereka. Mbah Kombia mulai mengeluarkan beberapa benda dari tas anyamnya. Lilin, kain putih, dan dupa. Ia menyalakan lilin, lalu menusukkan dupa ke dalam tanah. Aroma harum namun menyesakan mulai menyelimuti udara. "Zahra, taruh kopimu di depan pohon ini," perintahnya. Zahra dengan cekatan menuangkan kopi pahit dan kopi manis ke dua gelas kecil yang telah ia siapkan, lalu meletakkannya di bawah pohon sesuai instruksi. Mbah Kombia mulai merapal mantra dengan suara yang lebih lantang, membuat Zahra merasa merinding. Meski ia tidak tahu apa arti dari setiap kata yang diucapkan. Beberapa saat kemudian, suasana di sekitar mereka menjadi hening. Angin malam berhenti berhembus, dan suara jangkrik yang tadi mengisi keheningan lenyap begitu saja. Zahra merasa udara di sekitarnya menjadi berat, seperti ada sesuatu yang tak kasat mata tengah mengawasi. "Diam, jangan bergerak," bisik Mbah Kombia tiba-tiba, suaranya tegas namun pelan. Zahra patuh. Ia memandang pohon itu dengan waspada, dan tanpa diduga, bayangan gelap mulai muncul dari balik pohon beringin. Sosok itu samar-samar terlihat seperti manusia, namun tubuhnya tinggi menjulang, dan wajahnya tak bisa dikenali. "Siapa dia, Mbah?" Zahra bertanya dengan suara bergetar. "Dia adalah penunggu kebunmu, Nduk. Kalau kau patuh, dia akan membantumu," jawab Mbah Kombia tanpa menoleh. Zahra menelan ludah, berusaha menenangkan dirinya. Sosok itu bergerak mendekat, lalu berhenti di depan kopi pahit dan kopi manis. Perlahan, ia mengelurkan tangannya yang panjang dan kurus, mencium aroma kopi tersebut sebelum mengangguk pelan. "Dia menerima persembahanmu. Mulai sekarang, panenanmu akan selalu melimpah, dan hasil kebunmu akan menjadi yang paling dicari di pasar."
kata Mbah Kombia sambil menoleh ke arah Zahra. Zahra mengangguk merasa lega, namun tetap waspada. Ia tak tahu apakah ini keputusan yang benar, namun ia sudah terlanjur masuk terlalu dalam. Ritual selesai, mari kita pulang, ucap Mbah Kombia sambil membereskan peralatan ritualnya. Zahra menghela napas panjang, lalu mengikuti Mbah Kombia meninggalkan kebun. Di belakang mereka, pohon beringin itu berdiri kokoh, seolah menyimpan rahasia yang hanya diketahui oleh mereka berdua. Sesampainya di rumah, Zahra masih terbayang dengan kejadian di kebun tadi, namun ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini adalah jalan terbaik untuk kesuksesannya. Keesokan harinya, Zahra pergi ke pasar untuk menjual hasil kebunnya. Anehnya, dalam waktu singkat, semua dagangannya ludes terjual. Para pembeli berebutan, seolah-olah buah-buahan dan sayuran dari kebunnya memiliki daya tarik magis yang tak bisa dijelaskan. Namun malam harinya, Zahra merasakan sesuatu yang aneh. Angin bertiup kencang, meski semua pintu dan jendela rumahnya sudah tertutup rapat. Dari kejauhan ia mendengar suara langkah kaki yang berat, seperti ada seseorang berjalan mendekati rumahnya. Tempat tidurnya, hatinya masih dipenuhi rasa campur aduk, antara lega dan cemas. Usahanya sukses dalam sekejap, namun bayangan ritual tadi malam masih menghantuinya. Saat ia hampir terlelap, tiba-tiba terdengar suara ketukan di pintu depan. Ketukan itu terdengar berat dan teratur. Zahra membuka matanya dengan cepat. Siapa yang datang tengah malam begini? Ia ragu untuk bangkit, tapi ketukan itu kembali terdengar, kali ini lebih keras. Perasaan takut mulai merayapi dirinya, namun rasa penasarannya lebih kuat. Dengan langkah pelan ia turun dari tempat tidur dan berjalan menuju pintu. Saat ia membuka pintu, ia langsung tertegun. Di hadapannya berdiri sosok gaib tinggi menjulang, sama seperti yang ia lihat di kebun tadi malam. Tubuhnya gelap seperti bayangan, namun matanya bersinar merah seperti bara api. Angin dingin tiba-tiba menyelinap masuk ke dalam rumah, membuat bulu kuduk Zahra meremang. Sosok itu diam sejenak, lalu berbicara dengan suara yang berat dan bergema. Kau telah memulai perjanjian ini. Aku hanya datang untuk mengingatkan syarat tambahan yang akan berlaku mulai tahun depan. Zahra menelan ludah, mencoba menguasai dirinya. Apa syaratnya? Tanyanya dengan suara sedikit gemetar. Setiap tahun, aku akan meminta tumbal 1 nyawa. Tidak peduli siapa, asalkan manusia. Kalau kau melanggar, semua yang kau miliki akan hancur, dan kau akan menanggung kutukan selamanya. Zahra terdiam, syarat itu berat, tapi ia merasa tak punya pilihan. Ia sudah terlalu jauh melangkah, dan mundur hanya akan membawa kehancuran. Dengan suara mantap ia menjawab, aku setuju. Aku akan memberikan tumbal setiap tahun. Sosok itu tertawa kecil, suara tawanya menggema seperti petir di telinga Zahra. Bagus. Kau bijak, Zahra. Ingat, aku akan datang setiap tahun pada tanggal ini untuk mengambil apa yang kuinginkan. Setelah mengatakan itu, sosok tersebut perlahan menghilang. Udara dingin yang tadi menyelimuti rumah Zahra pun ikut memudar, meninggalkan suasana malam yang sunyi. Zahra menutup pintu dengan tangan gemetar. Ia mencoba menenangkan dirinya dengan berpikir bahwa ini adalah harga yang harus dibayar untuk kesuksesannya. Lagi pula, ia merasa yakin bisa menemukan cara untuk memenuhi syarat itu tanpa menciptakan masalah besar. Ia kembali ke tempat tidurnya, meski hatinya masih dipenuhi kecemasan. Tubuhnya terlalu lelah untuk melawan kantuk yang mulai menyerangnya. Tak butuh waktu lama, Zahra tertidur lelap, meninggalkan semua kekhawatiran untuk dihadapi esok hari. Bulan demi bulan berlalu, hidup Zahra berubah drastis. Ia kini tak perlu lagi turun langsung ke kebun. Pekerjaannya hanya mengawasi para pegawai yang bekerja dengan rajin, merawat tanaman,
dan memastikan panen berjalan lancar. Kebunnya menjadi pemasok utama di pasar, dengan para pedagang berbondong-bondong datang mengambil hasil panennya. Harga yang diberikan Zahra juga lebih murah dibanding pemasok lain, membuat dagangannya selalu habis lebih dulu. Banyak petani lain yang mulai iri, tapi Zahra tak peduli. Ia menikmati keberhasilannya. Namun, di balik kesuksesan itu, Zahra menyimpan rahasia gelap yang tak diketahui siapapun. Ritual bulanan dengan sesajen kopi pahit dan kopi manis tetap ia lakukan tanpa pernah lupa. Memastikan perjanjiannya dengan sosok gaib itu berjalan lancar. Tahun pertama pesugihan pun tiba, tepat di awal musim panen. Kejadian aneh mulai terjadi. Hari itu Zahra sedang duduk di lantai di teras rumahnya sambil meminum teh hangat. Dari kejauhan, terlihat salah satu pegawainya, Warto, berlari terburu-buru menuju rumah Zahra. Wajahnya pucat dan napasnya terengah-engah. "Bu Zahra, ada yang celaka di kebun," teriaknya begitu sampai di depan rumah. Zahra langsung bangkit dari kursinya. "Apa yang terjadi, Warto? Siapa yang celaka?" tanyanya dengan nada cemas. "Wiono, Bu. Dia tersengat lebah waktu panen. Sengatannya banyak, Bu, di kepala, tangan, sama punggung. Sekarang dia kesakitan di pondok kebun," jawab Warto. Zahra segera menuju kebun bersama Warto. Setibanya di sana, ia menemukan Wiono terbaring lemah di atas tikar di pondok kecil. Tubuhnya bengkak luar biasa, terutama di bagian wajah dan leher. Napasnya berat dan kulitnya mulai memerah kehitaman. Zahra mencoba tetap tenang. "Cepat, bawa dia ke puskesmas," perintahnya. Beberapa pegawainya langsung memapah Wiono ke atas gerobak dan membawanya ke puskesmas terdekat. Zahra kembali ke rumah dengan hati cemas, namun ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah kecelakaan kerja biasa. Namun, beberapa hari kemudian kabar buruk datang. Wiono tidak selamat. Dokter di puskesmas mengatakan bahwa racun dari senjata lebah telah menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan reaksi alergi parah yang tak bisa diselamatkan. Zahra terpaku mendengar kabar itu. Pikirannya langsung melayang pada perjanjian yang ia buat setahun lalu. "Setiap tahun, aku akan meminta tumbal 1 nyawa." Kata-kata sosok gaib itu terngiang kembali di telinganya. Apakah ini tumbal yang diminta? Zahra bergumam pelan. Perasaan bersalah mulai menyelimuti dirinya. Para pegawai yang lain pun tampak ketakutan. Kematian Wiono terasa aneh bagi warga, karena lebah di kebun biasanya tidak menyerang manusia. Tapi tak ada yang berani bertanya lebih jauh kepada Zahra. Malam itu, Zahra duduk sendirian di ruang tamunya. Ia tak bisa tidur. Angin malam yang dingin berhembus melalui celah-celah jendela, membuat suasana semakin mencekam. Tiba-tiba ia mendengar suara langkah kaki dari luar rumah. Ketukan pintu terdengar lagi, seperti malam ketika sosok gaib itu datang untuk pertama kali. Zahra mendekati pintu dengan hati-hati, membuka sedikit celah untuk mengintip. Di luar, ia melihat bayangan tinggi menjulang dengan mata merah menyala. Sosok itu kembali. "Kau telah memenuhi syarat pertama, Zahra. Aku puas," kata sosok itu dengan suara beratnya. Zahra tidak menjawab, hanya berdiri kaku di depan pintu. Sosok itu melanjutkan, "Tahun depan, aku akan kembali. Jangan lupa untuk menjaga perjanjian kita." Setelah itu, sosok tersebut menghilang begitu saja, meninggalkan Zahra dalam keheningan. Zahra menutup pintu dengan tangan gemetar, meski ia merasa bersalah atas kematian Wiono. Ia juga tahu bahwa ini adalah harga yang harus ia bayar untuk mempertahankan kesuksesannya. Dengan hati yang berat ia kembali ke kamarnya, mencoba untuk tidur, meski pikirannya penuh dengan rasa takut dan penyesalan. Waktu terus berjalan, dan Zahra menikmati hidupnya yang kini bergelimang harta. Dengan kebunnya yang sukses besar, ia tak membutuhkan siapapun untuk menopang hidupnya.
Namun, ada seorang juragan kaya ternama, Pak Syukur, yang tertarik padanya. Pak Syukur adalah pedagang besar di pasar, memiliki beberapa kios dan usaha lainnya. Ia sering membeli hasil panen Zahra dalam jumlah besar. Setiap kali bertemu, ia selalu memuji kecantikan dan kepandaian Zahra. Hingga suatu hari, ia memberanikan diri untuk melamar Zahra. "Bu Zahra," katanya dengan sopan saat datang ke rumah Zahra, "saya ingin memperistri Anda. Hidup kita akan lebih baik jika bersama. Usaha saya dan usaha Anda bisa saling mendukung." Zahra tersenyum tipis. Ia tahu Pak Syukur adalah pria baik, tapi ia tidak merasa butuh pendamping hidup, apalagi dengan rahasia gelap yang ia simpan. Zahra tahu pernikahan hanya akan membuat hidupnya rumit. "Terima kasih Pak Syukur," jawab Zahra lembut. "Tapi maaf, saya harus menolak. Saya sudah cukup bahagia hidup sendiri." Pak Syukur kecewa, namun ia tidak memaksa. Ia pamit dengan sopan meninggalkan Zahra yang kembali fokus pada kehidupannya. Beberapa bulan kemudian, Zahra mulai menghadapi masalah yang tak terduga. Hasil panennya yang biasanya melimpah, sering hilang secara misterius. Buah-buahan dan sayuran yang sudah siap panen menghilang begitu saja, meninggalkan kerugian besar. Para pegawai Zahra tidak bisa menjelaskan kemana hilangnya hasil panen itu. Beberapa dari mereka mengaku melihat bayangan seseorang di kebun pada malam hari, tapi tidak ada yang berani mengejarnya. Zahra mulai curiga bahwa ada pencuri yang sengaja mengambil hasil panennya. Ia merasa geram dan marah, tapi juga bingung harus berbuat apa. Dalam keputusasaan yang memutuskan untuk menemui Mbah Kombiah. Malam itu, Zahra tiba di rumah Mbah Kombiah, seorang dukun tua yang selalu menjadi tempatnya meminta bantuan. Mbah Kombiah sedang duduk di depan tungku, merapalkan doa sambil mengaduk sesuatu di dalam periuk tanah liat. "Mbah, saya punya masalah," kata Zahra sambil duduk di lantai. Mbah Kombiah menoleh dengan tatapan tajam. "Apa masalahmu, Zahra?" "Hasil panen saya sering hilang, Mbah. Saya yakin ada yang mencuri, tapi saya tidak tahu siapa pelakunya. Saya ingin menjadikannya tumbal untuk pesugihan saya. Tapi bagaimana caranya kalau saya tidak tahu siapa orang itu?" Mbah Kombiah tertawa kecil. "Jangan khawatir, Zahra. Aku punya cara untuk membantumu." Ia berjalan menuju rak kayu di sudut ruangan, mengambil sebuah botol kecil berisi cairan hitam yang berbau tajam. "Ini adalah minyak sakti," katanya. "Oleskan minyak ini di tanaman yang berada di urutan ketiga dari arah barat kebunmu. Minyak ini akan memburu orang yang mencuri hasil panenmu. Dia akan celaka dengan sendirinya." Zahra menerima botol itu dengan tangan gemetar. "Apakah ini benar-benar akan berhasil, Mbah?" Mbah Kombiah tersenyum misterius. "Percayalah Zahra, minyak ini tak pernah gagal. Tapi ingat, tumbal harus disiapkan segera setelah minyak ini menemukan pelakunya." Zahra mengangguk penuh keyakinan. Setelah mengucapkan terima kasih, ia pulang ke rumah dengan membawa botol minyak itu. Ia bertekad untuk menghentikan pencurian di kebunnya dan memenuhi perjanjiannya dengan sosok gaib yang telah memberinya kekayaan. Malam itu, langit gelap tanpa bintang. Kebun Zahra yang biasanya tenang, malam itu digemparkan oleh teriakan salah satu pegawainya, Rudy. Dengan wajah pucat dan tubuh gemetar, Rudy berlari ke rumah Zahra. "Bu Zahra, ada 2 orang tergeletak di kebun. Mereka sudah tidak bernyawa," serunya panik. Zahra yang tengah menikmati secangkir teh di ruang tamu, menoleh dengan ekspresi datar. "2 orang? Di mana tepatnya?" tanyanya tanpa menunjukkan rasa terkejut. "Di dekat pohon nangka, Bu. Mereka sepertinya pencuri. Saya lihat ada karung berisi hasil panen di dekat mereka." Zahra hanya menghela napas panjang. "Baik Rudy, besok pagi kita urus. Sekarang kau kembali ke rumahmu dan istirahat. Jangan pikirkan itu terlalu banyak."
Rudy memandang Zahra dengan ragu. Tapi Bu, ini masalah serius. Besok saja Rudy, Zahra menegaskan. Tak punya pilihan, Rudy akhirnya meninggalkan rumah Zahra. Ia masih merasa cemas, tapi ia tak berani membantah majikannya. Keesokan paginya, Zahra bersama beberapa pegawainya menuju lokasi yang disebutkan Rudy. Namun, setibanya di sana mereka tidak menemukan apapun. Tak ada jasad, tak ada karung, hanya jejak kaki yang mengarah keluar dari kebun. Rudy yang ikut bersama mereka terlihat bingung. Tapi Bu, tadi malam saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mereka ada di sini. Zahra hanya mengangkat bahu. Mungkin kau salah lihat, Rudy. Jangan terlalu dipikirkan. Namun dalam hatinya, Zahra merasa ada yang tidak beres. Bagaimana mungkin dua jasad bisa hilang begitu saja? Ia memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan hal itu di depan para pegawai. Tapi di dalam hatinya, ia tahu ini ada hubungannya dengan perjanjian gelapnya. Malam harinya, Zahra tidur lebih awal, tapi tidurnya tidak nyenyak. Ia bermimpi berada di sebuah tempat yang asing, penuh kabut tebal dan suara gemerisik daun. Di tengah tempat itu, ia melihat sosok tinggi berjubah hitam dengan mata merah menyala. Sosok yang sama yang pernah datang ke rumahnya. Sosok itu mendekat dengan suara berbisik yang terdengar di telinganya. Meski bibirnya tak bergerak, tumbal yang kau butuhkan sudah diambil. Jasad mereka ada bersamaku sekarang. Kau tak perlu khawatir lagi. Zahra mencoba berbicara, tapi suaranya tercekat. Sosok itu hanya tertawa pelan, lalu menghilang ke dalam kabut. Zahra terbangun dengan nafas tersengal dan keringat dingin membasahi dahinya. Ia mengingat jelas mimpi itu. Jadi jasad mereka memang sudah dibawa olehnya. Gumamnya pelan. Ia duduk di tepi tempat tidurnya, mencoba menenangkan diri. Meski merasa lega bahwa masalah itu telah terselesaikan, perasaan takut mulai menyelubungi dirinya. Zahra tahu bahwa ini adalah bagian dari perjanjian yang ia buat, dan selama ia terus menjalani pesugihan ini, kejadian serupa akan terus terjadi. Namun ia tetap berusaha meyakinkan dirinya bahwa semuanya akan baik-baik saja selama ia patuh pada peraturan yang telah disepakati. Dengan berat hati, Zahra kembali mencoba memejamkan mata, berharap hari esok akan membawa ketenangan. Hari itu, Zahra terlihat santai di rumahnya. Ia meminta salah satu pegawainya, Rudy, untuk memetik dan mengantarkan buah melon segar ke rumahnya. Melon itu tampak sempurna, berukuran besar dengan kulit yang mulus. Zahra yang percaya bahwa kebunnya menghasilkan buah-buahan terbaik, tak ragu memakannya langsung setelah buah itu tiba. Ia menikmati potongan demi potongan melon manis itu, sambil membayangkan bagaimana usahanya semakin sukses. Namun malam harinya, Zahra kembali bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berada di kebunnya yang gelap, hanya diterangi cahaya bulan. Ia melihat sebuah melon besar yang tampak berkilau di tengah ladang. Namun, ketika ia mendekat, melon itu berubah menjadi sosok dua jasad tak bernyawa, kedua pencuri yang sebelumnya ditemukan di kebunnya. Sosok berjubah hitam muncul dari kegelapan, tertawa dingin sambil berkata, "Melon yang kau makan adalah bagian dari tumbal yang telah dioleskan minyak sakti. Kau sendiri telah mencicipi hasil dari darah mereka. Kini, giliranmu menjadi bagian dari perjanjian ini." Zahra mencoba berlari, tapi tubuhnya terasa berat. Sosok itu semakin mendekat, dan Zahra terbangun dengan tubuh penuh keringat dingin. Seminggu kemudian, Zahra tiba-tiba jatuh sakit. Tubuhnya lemas, wajahnya pucat dan perutnya mulai membesar tanpa alasan yang jelas. Para pegawainya bingung, begitu pula dengan Zahra yang tak pernah merasa sakit sebelumnya. Setiap kali ia mencoba tidur, sosok berjubah hitam itu selalu muncul dalam mimpinya, mengingatkan Zahra akan kesalahannya. "Senjata makan tuan Zahra, kau menjadi tumbal atas ulahmu sendiri. Ini adalah hukum yang tak bisa kau hindari."
Zahra hanya bisa menangis dalam tidurnya, merasa terjebak dalam perjanjian yang dulu ia anggap sebagai jalan pintas menuju kekayaan. Beberapa hari kemudian, tubuh Zahra semakin melemah. Perutnya kini membesar seperti wanita hamil, tetapi tidak ada bayi di dalamnya. Hanya rasa sakit yang terus menghantui. Pada malam yang sunyi, di tengah ceritanya yang tertahan, Zahra menghembuskan nafas terakhirnya. Kematian Zahra meninggalkan teka-teki di kalangan pegawai dan para pedagang yang mengenalnya. Namun tak ada yang bisa menjelaskan mengapa ia meninggal dalam kondisi yang begitu aneh. Setelah Zahra meninggal, kebunnya perlahan-lahan mulai mati. Pohon-pohon yang dulu rimbun mulai mengering, daun-daunnya rontok, dan buah-buahnya membusuk sebelum sempat dipanen. Para pegawai yang dulu bekerja untuk Zahra meninggalkan kebun itu satu persatu, merasa takut dengan kejadian aneh yang terus terjadi. Dalam waktu beberapa bulan, kebun yang dulu menjadi sumber kekayaan Zahra berubah menjadi tanah tandus yang penuh dengan semak belukar. Tak ada lagi kehidupan di sana, seolah-olah kebun itu menolak untuk tumbuh kembali. Di malam-malam tertentu, para warga sekitar mengaku mendengar suara tawa samar dan bisikan-bisikan dari arah kebun itu. Mereka percaya bahwa Zahra masih terjebak di sana bersama dengan sosok-sosok gaib yang dulu memberinya kekayaan. Kisah Zahra menjadi peringatan bagi siapa saja yang mendengar tentangnya, bahwa kekayaan yang datang dengan cara mudah seringkali membawa kehancuran di akhirnya.